Salam jumpa kembali di channel Sinau Urip Islami. Semoga sahabat selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman, yang insya Allah termasuk kita semua. Amin, 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 ya Robbal Alamin. Sahabat Sinau Urip Islami, dalam Al-Quran ada banyak sekali surat pendek. Salah satunya adalah surat Al-Ikhlas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas memiliki arti memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini juga termasuk dalam golongan surah-surah Makkiyah yang diturunkan setelah surat An-Nas. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Rasul-Nya agar umatnya mengetahuinya di Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Esa sendiri artinya adalah tunggal atau satu. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki orang tua dan anak. Allah adalah Tuhan tempat kita meminta segala sesuatu. Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta dan manusia adalah makhluk ciptaan-Nya. Surat Al-Ikhlas juga merupakan salah satu surat pendek yang terdapat pada juz ke-30 di dalam kitab suci Al-Quran. Surat Al-Ikhlas berisi tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid adalah konsep dalam Islam yang menyatakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Sinau Urip Islami, mengajarkan tauhid kepada anak sejak dini merupakan salah satu hal yang sangat penting karena merupakan dasar dari ilmu agama. Hal ini perlu dilakukan karena selain pengetahuan umum, si kecil juga perlu dididik dengan bekal pendidikan agama yang baik. Dengan demikian, diharapkan kelak anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan kuat imannya. Tentunya dalam mengajarkan dan mengenalkan ilmu agama kepada anak bisa dilakukan dengan cara yang paling sederhana. Salah satu cara itu adalah dengan membiasakan anak mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di rumah. Dengan begitu, anak akan menjadi lebih mudah memahami bacaan Al-Quran saat ia diajak membaca kitab suci. Untuk mengajarkan anak membaca Al-Quran, Anda bisa memulainya terlebih dahulu dengan bacaan yang mudah, seperti bacaan surat-surat pendek. Salah satu surat pendek yang bisa diajarkan kepada anak adalah surah Al-Ikhlas. Tidak sekadar mengajarkan bacaannya, tetapi Anda juga perlu mengajarkan arti dan keutamaan yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas. Sahabat Sinau Urip Islami, Al-Ikhlas merupakan surah ke-112 di dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas tergolong surah Makkiyah, serta terdiri atas 4 ayat. Isi pokok surah Al-Ikhlas adalah tentang penegasan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas juga mengajarkan kita untuk menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut bacaan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam tafsir oleh Kemenak telah dijelaskan bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad menjawab pertanyaan kaum musyrik yang menanyakan tentang sifat Tuhannya, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbilang dalam nama, sifat dan ketuhanannya. Allah juga tempat meminta segala sesuatu. Dia Maha Pencipta, Maha Kaya, dan Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan yang lain, sedangkan semua makhluk bergantung kepadanya. Sahabat Sinau Urip Islami, berikut adalah beberapa keutamaan dari surat Al-Ikhlas, antara lain. 1. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena keutamaan dari adalah bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. 2. Selain itu, juga mampu menyelamatkan dari kesulitan sakaratul maut dan juga menyelamatkannya dari gelapnya alam kubur dan dari seramnya hari kiamat.
3. Meskipun termasuk ke dalam golongan surat pendek, surat Al-Ikhlas ini kedudukannya setara dengan sepertiga Al-Quran, serta manfaat dan keistimewaan sangat luar biasa. Bahkan surat ini dibaca oleh Rasulullah di kesehariannya. Surat Al-Ikhlas yang menggambarkan keresahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebenarnya sama saja dengan surat-surat lainnya yang ada di Al-Quran, yaitu memiliki rahasia dan keutamaan sendiri yang terkandung di dalamnya. Surat Al-Ikhlas merupakan salah satu surat yang memiliki arti suci atau murni. Maka dari itulah, surat Al-Ikhlas ini disebut-sebut sebagai surat yang menggambarkan keresahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ikhlas memiliki arti memurnikan keresahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat banyak keutamaan jika kita mengamalkan surah Al-Ikhlas. Salah satunya yakni membaca Al-Ikhlas 1 kali setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, innaha lataqdilu salasa Qur'an." Yang artinya, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hal ini karena pembahasan isi kandungan Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Tauhid, hukum-hukum syariat Islam, dan berita tentang makhluk tina. Surat Al-Ikhlas sendiri berisi tentang pembahasan Tauhid. Sahabat Sinau Urip Islami, jika surah Al-Ikhlas diistiqamahkan membacanya setiap selesai salat, baik salat fardu maupun sunat, maka akan dimudahkan jalan menuju surga, insyaallah. Membaca surah Al-Ikhlas juga bisa menjadi perantara untuk memperlancar rezeki. Caranya dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali secara istiqamah. Bacalah surah Al-Ikhlas dengan penuh ketekunan dan maksud memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam urusan rezeki. Insya Allah, ini bukan hanya untuk orang tua, tetapi juga bisa dibiasakan kepada anak sejak ia masih kecil. Sahabat Sinau Urip Islami, surat Al-Ikhlas termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah atau surat yang turun di kota Makkah. Melansir al-mnhaji.or.id, adapun dijelaskan mengenai sebab dari turunnya surat Al-Ikhlas ini bermula dari pertanyaan orang-orang kafir mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis berikut ini, yang artinya, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Sebutkan nasab Rabbmu kepada kami." Maka Allah menurunkan, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa." Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat Sinau Urip Islami, surat Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada para muslim untuk senantiasa ikhlas dalam menjalani kehidupan dan harus didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan dari berbagai sumber, berikut beberapa manfaat dan keistimewaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas. Simak sampai selesai ya. 1. Untuk mencapai apa yang diinginkan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Salah satu cara mengamalkan surat Al-Ikhlas, yaitu dengan membacanya 1000 kali. Waktu membacanya di antara salat maghrib dan isya, dan setelah selesai berdoalah kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh, agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. 2. Diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Surat Al-Ikhlas juga bisa membuat kita diselamatkan dari orang jahat. Selain itu, bacalah ya somat sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan dijadikan amalan sehari-hari, maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat. 3. Bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah RA berkata, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengadu merasa sakit pada bagian badan, baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 4. Setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai salat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. 5.
membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan bahwa pada zaman Nabi ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasannya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya maka dianjurkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan, dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. 6. Bisa melunaskan hutang-hutang. Pada kisah, suatu hari Rasulullah sedang duduk di Masjid Madinah, tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disalatkan dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk menjalankannya. Beliau bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya benar dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensalatkan mayat yang punya hutang, maka salatkan kamulah dia. Pada hari itu, juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, salatkan dia, karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang ikut mensalatkannya, niscaya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala pula dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan itu karena setiap harinya dia membaca 100 kali Qul Huwallahu Ahad surat Al-Ikhlas. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasannya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. 7. Mencegah fitnah dan siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dan dalam hadis lain mengatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian Sirotol Mustaqim, hingga sampai ke surga. Itu karena orang tersebut semasa hidupnya mengamalkan surat Al-Ikhlas. 8. Akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. 9. Mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas maka ia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Qul Huwallahu Ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membaca 30 kali maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga? Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya bagi Allah berapapun jumlah istana itu hal mudah. 10. Hidup akan selalu diberkahi. Jika ingin hidup kita senantiasa dalam keberkahan dan kebahagiaan maka baca dan amalkan surat Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya 3 kali maka ia dan keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya 12 kali akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya kecuali dosa pertumpahan dan darah dan harta benda. 11. Mendapat pahala yang sangat besar.
Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit aras ditegakkan atas 360 sudut jarak dari sudut satuan sudut lainnya, kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu, terdapat 12.000 padang pasir. Panjang padang pasir itu, dari matahari terbit ke matahari terbenam, di setiap padang pasir itu, terdapat 80.000 malaikat membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, baik ia laki-laki maupun perempuan." Dan para sahabat pun dibuat kagum, tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah bersabda, "Herankah kamu wahai sahabat-sahabatku?" Mereka menjawabnya, "Benar kami heran." Beliau pun melanjutkan, "Demi Allah, yang diriku di tangannya Qul Huwallahu Ahad tertulis di sayap Jibril." Sahabat Sinau Urip Islami, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sinau Urip Islami. Semoga channel ini bisa berkembang lagi dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.